Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pernyataan awal, saya bukan seorang ustadz, saya tidak akan berfatwa atau menghukumi sesuatu. Anggaplah semua yang saya sampaikan sebagai sharing, berbagi informasi, berbagi pendapat. Nah, pemirsa yang baik hati, sebagai seorang muslim, ada satu hal yang membuat saya sangat bersuka cita, yaitu adanya hari pembalasan. Dalam bahasa Inggris disebut Judgment Day. Di bagian awal Al-Quran, kita bisa langsung mengetahui kepastian keberadaannya, yaitu ayat 4 surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, dan ayat 4 Al-Baqarah, ya, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Anda tentu tahu dan masih ingat ya urutan peristiwanya. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Langsung ya, seketika hancurlah seluruh alam semesta dan matilah semua manusia. Lalu Allah menyusun ulang bumi, meriset bumi. Pada tiupan kedua, semua manusia dibangkitkan alias dihidupkan kembali di atas bumi yang sudah diganti itu. Ya. Kita semua, Anda dan saya, dikumpulkan di padang mahsyar. Berikut saya bacakan ayatnya ya. Ada di Az-Zumar ayat 68 dan juga ada di An-Naba 18 ya. Ini dia Al-Qur'annya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-syuri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sadaqallahul azim. Artinya sangkakala pun ditiup ya, sehingga matilah ya semua makhluk yang ada baik di langit maupun di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, seketika itu mereka bangun ya, dari kuburnya, maksudnya menunggu keputusan Allah. Kemudian di An-Naba ayat 18 di sini, yauma yumfakhu fisyuri fatatuna afwaja ya, artinya yaitu hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Ya, hanya Allah yang Maha tahu berapa lama dan bagaimana kedua tahap itu berlangsung. Pemirsa, tahap berikutnya adalah hari perhitungan atau yaumul hisab. Catatan lengkap dan detail amal baik dan amal buruk tiap-tiap orang sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW ditampakkan pada diri kita masing-masing ya, dan lalu ditimbang. Perhitungan ini tentunya diikuti oleh pembalasan. For your information, semua nabi dan yang mengikuti mereka adalah juga tergolong muslim, orang Islam ya. Adapun orang yang ingkar pada nabi dan rasul, yaitu mereka yang hidup dalam periode nabi tertentu, adalah tergolong kafir atau non-muslim, dan mereka tidak perlu dihisap amalnya, bebas pemeriksaan apapun, nggak pakai ribet, tapi langsung diberi kafling gratis di dalam neraka. Nah loh, bukankah hari pembalasan berujung pada surga dan neraka? Ya, kalau masuk surga, bagaimana kalau masuk neraka? Lalu kenapa saya bersuka cita dengan adanya hari pembalasan? Seperti Anda semua saudaraku muslim ya, saya juga percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dalam hidup ini, saya berusaha beribadah sesuai kemampuan dan juga tentunya berdoa masuk surga. Karena itu, saya yakin akan masuk surga, walaupun dengan jalan dan proses yang berliku-liku. Bagi saya, yang penting masuk surga. Dakhalal jannah, terserah surga level berapa. Dan ingat, kalau berdoa, mesti yakin dikabulkan. Apalagi doa yang baik, ya. Kalau Anda sering berdoa minta masuk surga, contohnya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, maka Anda harus yakin masuk surga. Jangan ragu dan gak boleh ragu, ya. Oke. Jadi poin saya bukan urusan masuk surganya, tetapi soal adanya kepastian pembalasan di akhirat bagi orang-orang jahat, orang-orang zolim, orang-orang durjana kepada orang lain di dunia ini. Inilah ya yang membuat saya bersuka cita. Pemirsa, neraka 77 kali disebut dalam Al-Quran, dan ada 8 jenis neraka. Ya, saya masih ingat neraka sakor untuk orang yang meninggalkan sholat, menentang Nabi, berlaku sombong. Ada neraka sair untuk orang yang melakukan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dalam beribadah. Ada juga neraka hutomah untuk orang yang hobi mengumpat, mencela, dan juga mengumpulkan harta, ya, dengan jalan batil, dan merasa kekal dengan hartanya itu, dan ogah nggak mau untuk berbagi dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Nah, neraka lada ada juga, yaitu untuk orang yang melakukan maksiat, termasuk zina dan pornografi. Neraka hawiyah untuk orang yang melakukan praktik riba. Namun, neraka yang saya soroti adalah neraka jahanam, neraka jahim, dan neraka hafiyah. 3 jenis neraka ini adalah untuk orang-orang zolim kepada sesama manusia. Mereka menyakiti fisik, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, serta merusak dan merampas harta benda milik orang lain. Siapa saja mereka? Pembunuh sadis, ya, yang menghilangkan nyawa seseorang maupun banyak, massal, ya. Pemerkosa, penipu, ya, termasuk yang scammer, cheater, fraud, koruptor, pelaku curang, ya, dalam timbangan, ya, maupun dalam pemilu. Ada juga pelaku pungli, pungutan liar, perampok, begal, pencuri, pencopet, pemalak, penadah barang curian, pelaku human trafficking, dan juga penculik, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7, potongan ayatnya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya kurang lebih, jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat dari perbuatan jahatmu akan kembali kepadamu. Pemirsa, saya pribadi pernah ditipu orang jutaan rupiah. Anda pun mungkin pernah ditipu atau mengalami tindakan zolim dalam bentuk lain. Dan kita tahu ada penjahat yang tertangkap polisi dan mendapatkan hukuman dunia. Yang kita sepakat hukumannya memang kebanyakan sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi si korban maupun keluarga korban. Dan ada juga penjahat yang lolos, ya, dari hukum dunia, nggak tertangkap polisi atau tim pengacaranya jago di pengadilan sehingga bebas, ya. Ya sudah, ya, kita bersabar dan memohon pertolongan Allah. Kalaupun tidak di dunia ini, ya, kita yakin hukum akhirat pasti akan menjerat penjahat itu. Dan memang kejahatan orang lain bisa memang
ya merupakan cobaan bagi kita. Sesuai firman Allah, ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, yang artinya kurang lebih, apakah akan kami biarkan mereka, ya kita ini, mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji. Demikian pemirsa ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.